negeri yang biasa itu, biasanya tidak semua sekolah itu menerapkan, untuk pembelajaran inklusi kan, gitu loh. Tapi misalnya kadang-kadang kalau SD-SD di kampung itu kan serba brus wae gitu ya, semua bisa masuk gitu, sebenarnya nggak bisa gitu loh. Kalau anak-anak inklusi ini memang pembelajarannya, metodenya juga berbeda gitu loh, mau tidak mau harus berbeda gitu loh. Jadi kalau di praktek misalnya ada anak yang, fisiknya nauzubillah ini ya gitu, maksudnya itu kayak kakinya kecil atau misalnya ada kekurangan lah gitulah, cacat kan tadi tuh bilang ya Mas, kayak apa sih? Iya, Bu. Mm-mm. Heeh, kan gitu. Ya kita nggak bisa memaksakan harus ikut dengan yang normal dong gitu loh. Jadi memang ada penilaian untuk siswa berkebutuhan khusus Mas, itu ya. Tapi Mas itu sekolahnya negeri ya? Enggak, Bu, swasta, Bu. Swasta. Swasta tapi ada inklusinya. Ada satu anak tuh. Tapi ada kuota inklusi di sekolah itu. Maksudnya gimana, Bu? Khusus Jadi gitu. kalau di sekolah itu biasanya ada jatah untuk siswa inklusi, misalnya 1 orang gitu loh, atau 2 orang gitu loh. Dan itu penanganannya kan berbeda tuh Mas, gitu loh. Beda dengan anak-anak yang normal gitu loh. Atau ini mah Nggak ada sih, Bu. disamakan. Ya ini berarti Samakan. salah. Nggak bisa disamakan. Pembelajaran untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang normal. Walaupun misalnya secara sosial ya, maksudnya itu kan biasa aja gitu, maksudnya tuh ya berteman itu oke nggak apa-apa gitu loh, misalnya kan berteman dengan yang normal-normal ya nggak apa-apa. Cuman kalau dalam pembelajaran apalagi olahraga gitu, itu nggak bisa disamakan dengan siswa yang normal gitu loh. Makanya kenapa di setiap sekolah itu biasanya ada jatah untuk siswa peserta didik inklusi gitu. Makanya mereka nggak mau banyak biasanya, karena itu biasanya ada dari khusus yang penanganan inklusi gitu kalau nggak salah ya. Karena ada anaknya teman juga di sekolah inklusi karena dia itu ADHD gitu loh. Jadi beda penanganannya, tidak sama gitu loh. Kamu guru biasa gitu suruh nanganin anak yang berkebutuhan khusus. Ya makanya kan gimana gitu loh. Tapi di perkembangan peserta didik memang ini mengajarkan metode pembelajaran inklusi. Nanti Mas, pertemuan ke-8 habis UTS kalau nggak salah itu ada metode pembelajaran inklusi ada. Jadi sabar dulu ya Mas, tahan-tahan dulu. Ini baru saya gambaran umum ya gitu loh. Jadi kalau olahraga itu kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu metodenya berbeda, tidak boleh disamakan dengan yang lain gitu loh Mas. Karena ini akan menyebabkan cedera fisik dan cedera mental. Seperti itu Mas. Kalau tidak mau dipisahkan, gak apa-apa, tapi kamu benar-benar harus mengawasi betul. Nah, kamu mampu tidak untuk mengawasi anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu loh. Biasanya kan, ya kan inklusinya cuma satu misalnya. Yang prakteknya 30 orang misalnya. Ya kamu keder, masa cuma ngawasin 1 orang gitu loh. Kan nggak bisa begitu gitu loh. Makanya ada metode dan teknik sendiri untuk penanganan anak-anak inklusi. Tapi teorinya itu nanti itu di di pertemuan ke-8 setelah UTS itu akan membahas nih sebentar. Pembelajaran khusus inklusi. Ada Mas, ada yang kamu tanyakan barusan memang ada di perkembangan peserta didik. Tapi saya katakan bahwa jangan pernah mencampurkan anak-anak inklusi dengan anak-anak yang normal kalau berolahraga. Ini olahraga aja dong ya.
Saya tidak ke apa misalnya, "Kok gitu sih Bu sama anak-anak begini, kok gitu?" Ini demi kebaikan mereka sendiri gitu, ini demi kebaikan anak-anak itu gitu loh. Karena misalnya kalau kita, dititipin anak-anak inklusi misalnya terjadi sesuatu, yang tanggung jawab siapa gitu loh. Kan gitu, makanya biasanya pemerintah dari sekolah itu sudah MOU dengan pihak-pihak terkait kalau memang ada anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu loh. Dan itu ada kuotanya sendiri biasanya, nggak bisa masuk sembarangan gitu. Yang nggak tahu kalau di kamu daerah mana sih? Brebes Bu, Hmm? Brebes Ketanggungan. Ketanggungan Brebes. Brebes. Oh, coba tanyakan Iya ada Bu. nggak tuh apa itu cacatnya gimana sih Mas? Maksudnya yang kekurangan Eh, fisiknya? kakinya tuh bisa jalan mah bisa, cuman apa ya bahasanya, kalau di sini tuh bahasa daerahnya pentat tuh Bu kalau di sini. Mohon maaf. Kecil kakinya atau gimana? Bu. Hah? Oh, yang kecil kaki itu ya? Kakinya tuh ukurannya sama. Pincang tuh Pak. Letter X gitu Bu. ya Bu? Jalannya tuh pincang. Oh, Iya jalannya itu Pak pincang. Asep. Iya, Iya yang jalannya PKX. pincang. Oh, itu bukan kakinya ada tuh yang seperti itu. Iya. Oh, iya. Ya, olahraga-olahraga yang model lari gitu kan nggak bisa kalau yang ini. Tapi kalau renang kan bisa kan? Iya Bu. Ya Enggak kan? juga Bu, renang Oh, juga. Bu, bisa, susah bisa. biasanya, sulit yang itu. Oh, sulit. Sulit. Biasanya itu jalannya juga agak menyamping sedikit biasanya. Betul Pak Asep. Oh, gitu. Ya, iya ya. Tapi anaknya sendiri gimana kalau lagi olahraga, kalau lagi praktek? Kalau saya sih anaknya tak suruh ke halaman atau ke lapangan tuh, suruh lihat teman-temannya pada praktek tuh. Seenggaknya dia tuh ngerti lah itu Bu, secara teori. Ya nggak apa-apa lah, bagus lah berarti sudah. Tapi jangan, ya maksudnya jangan kitanya malah buat dia drop ya gitu ya. Apa digabungin boleh nggak apa-apa, tapi jangan jangan ikut praktek gitu loh. Iya, saya juga nggak memaksakan Bu. Pilih misalnya pilih olahraga yang memang bisa tuh Mas. Apa ya kalau kayak gitu tuh olahraganya? Ada catur, ada panah Bu, bisa. Oh, itu kan bener tuh. Kalau itu juga Itu caturnya tuh dia tuh. Kayaknya lumayan pinter itu otaknya. Diarahkan ke Biasanya olahraga yang tidak menyusahkan secara fisik ya Bu. ya ada catur, ada panah. Panah juga kan nggak terlalu gerak kaki. Tuh bener tuh Mas. Coba Mas ini atau menembak misalnya jadi perbakin nanti kan bisa. Iya betul Bu. Oh itu. Sebenarnya anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu tuh di sisi lain tuh kayak apa ada kelebihannya loh yang kadang-kadang kita tuh sampai wow gitu loh. Iya betul. Jadi Kadang coba dari dikasih Mas. teknologinya jago yang kayak gitu betul. Biasanya IQ-nya lumayan. IQ-nya tuh lumayan. Kayak catur tuh bisa tuh jadi olahraga alternatif untuk dia. Maksudnya tuh bisa di apa ya, digali lagi gitu loh. Olahraga-olahraga yang memang Itu tidak kalau misal ujian praktek itu penilaiannya gimana Bu? Kayak misal contoh tuh ada 4 aspek. 4 aspek ya, tapi itu yang normal. Makanya saya bilang, nah ini tuh ada nggak gitu Itu loh satu anak itu. penilaian yang inklusinya gitu. Biasanya dikasih sama pemerintah yang apa Dikdas tah. Kalau yang memang punya gitu loh, yang punya MOU bisa menerima siswa inklusi gitu. Nanti saya pelajari lagi Mas, soalnya saya belum